Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3 SD Cendekia Ambon, hari ini kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda yang terdapat di tema 3. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat mengetahui pengertian wujud benda dan macamnya. Kemudian, siswa dapat mengetahui contoh peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai wujud benda, di mana wujud benda terbagi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, perhatikan gambar berikut. Apakah benda-benda yang terdapat pada gambar berikut ini dapat berubah ketika didinginkan, dipanaskan, atau dibiarkan di tempat terbuka? Ya, tepat sekali. Benda-benda tersebut akan mengalami perubahan wujud ketika didinginkan, dipanaskan, atau dibiarkan di tempat terbuka. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Perubahan wujud benda adalah suatu proses perubahan wujud dari suatu benda menjadi wujud lain. Perubahan wujud benda terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan panas atau kalor yang biasanya terjadi akibat tindakan pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Ada 6 jenis perubahan wujud benda. Yang pertama, mencair atau melebur, kemudian menguap, membeku, mengembun, menyublim, lalu mengkristal atau menghablur atau deposisi. Perubahan wujud benda yang terjadi akibat melepaskan panas adalah membeku, mengembun, dan mengkristal. Perubahan wujud benda yang terjadi akibat menyerap kalor adalah mencair, menyublim, dan menguap. Kita lihat perubahan wujud yang pertama, yaitu mencair atau melebur. Mencair adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda cair. Mencair terjadi akibat benda menyerap atau menerima energi panas sehingga benda padat berubah menjadi cair. Contoh dari peristiwa mencair adalah es batu yang dipanaskan atau diletakkan di tempat terbuka akan mencair. Kemudian, es krim akan mencair jika di tempat terbuka. Lalu ada coklat batangan akan mencair jika dipanaskan. Mentega akan mencair jika dipanaskan, dan lilin akan meleleh jika dipanaskan. Perubahan wujud yang kedua yaitu membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda padat. Membeku terjadi akibat benda melepaskan energi panas sehingga benda cair berubah menjadi padat. Mari kita lihat contoh peristiwa membeku. Yang pertama adalah air yang dimasukkan ke dalam freezer atau pendingin akan berubah menjadi es batu. 2. Pada pembuatan agar-agar yang tadinya cair lama-kelamaan akan memadat saat didinginkan. 3. Lilin cair akan menjadi padat saat dingin. 4. Mentega cair akan menggumpal dan kembali padat saat di tempat terbuka. 5. Pembuatan gula kelapa atau gula merah, air gula akan dimasak kemudian didinginkan hingga mengeras. Selanjutnya adalah menguap. Menguap yaitu peristiwa perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas. Menguap terjadi akibat benda menyerap atau menerima energi panas sehingga benda cair berubah menjadi gas. Contoh dari peristiwa menguap yaitu yang pertama, menjemur pakaian. Pakaian yang basah ketika dijemur lama-kelamaan akan mengering. Kemudian saat memasak air akan mendidih dan jumlah air akan berkurang karena air berubah menjadi uap. Lalu ada juga alkohol yang diteteskan di tangan
seperti pada hand sanitizer, akan menguap sehingga tangan menjadi dingin. Perubahan wujud yang keempat yaitu mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda cair. Mengembun terjadi akibat benda melepaskan energi panas sehingga benda gas berubah menjadi cair. Contoh peristiwa mengembun. Ketika kita memasukkan es batu ke dalam gelas, bagian luar gelas akan mengeluarkan bintik-bintik air. Kemudian, terjadinya embun di pagi hari ditandai dengan rumput dan daun akan menjadi basah pada pagi hari meskipun tidak hujan pada malam hari. Perubahan wujud yang kelima yaitu menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda gas. Menyublim terjadi akibat benda menyerap atau menerima energi panas sehingga benda padat berubah menjadi gas. Contoh peristiwa menyublim. Yang pertama, kapur barus atau kamper yang disimpan di dalam lemari, lama-kelamaan akan habis dan lemari pun menjadi harum. Yang kedua, perubahan dry ice atau es kering yang merupakan karbon dioksida padat, jika dibiarkan di tempat terbuka, akan mengeluarkan asap karbon dioksida yang berbentuk gas. Dry ice biasanya digunakan saat konser atau acara di panggung, di mana menampilkan efek asap pada panggung. Perubahan wujud yang keenam yaitu menghablur atau mengkristal atau deposisi. Menghablur adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda padat. Menghablur terjadi akibat benda melepaskan energi panas sehingga benda gas berubah menjadi padat. Contoh peristiwa mengkristal atau menghablur. Yang pertama, berubahnya uap menjadi butiran es di dalam freezer atau pendingin. Yang kedua, terbentuknya salju. Yang ketiga, pada lubang knalpot terdapat kotoran berwarna hitam yang disebabkan oleh gas karbon dioksida yang berubah wujud menjadi padat. Biasanya, untuk lebih mempermudah dalam mengingat tentang perubahan wujud benda, ada yang dinamakan segitiga perubahan wujud benda. Hal yang pertama dilakukan adalah kita menaruh posisi 3 wujud benda, padat, cair, dan gas dalam bentuk segitiga. Nah, berikut cara untuk menaruh 3 wujud bendanya. Nah, ada benda padat, cair, dan gas. Kemudian, berikan arah panah. Perhatikan arah panahnya ya. Nah, yang pertama dari padat ke cair disebut mencair. Kemudian arah panah dari cair ke padat disebut membeku. Kemudian kembali kita perhatikan arah panahnya di mana dari cair ke gas disebut menguap dan dari gas ke cair disebut mengembun. Nah, kemudian kembali perhatikan arah panahnya lagi ya. Kemudian dari benda padat menjadi benda gas disebut menyublim, sedangkan dari benda gas ke benda padat disebut menghablur atau mengkristal. Setelah menyimak penjelasan tadi, maka sekarang waktunya tugas. Tugas kalian ada di buku tematik halaman 135, 155, dan 161. Nah, itu tadi penjelasan mengenai materi perubahan wujud benda. Terima kasih karena kalian telah menyimak dengan baik ya. Tetap semangat dalam belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.